Perkenalkan, nama saya Raihan Afizal Putra Hadisya dengan NIM akhir 1017. Saya Tingka Isa Cahyani dengan NIM akhir 1095. Saya Siti Durma dengan NIM akhir 1117. Saya Rian Nur Aziza dengan NIM akhir 1110. Kami dari kelompok 5 akan pergi ke Kelurahan Patrang Jember untuk melihat proses latihan rutin tiap minggunya dari Sanggar Tari Cemara Biru, di mana Sanggar Tari Cemara Biru ini merupakan sebuah tempat pelestarian seni tari di wilayah Patrang Jember, dan kami ingin memperlihatkan lebih ke masyarakat Jember bahwa ada sebuah tempat untuk bagi kita untuk mengembangkan seni tari, atau kita bisa belajar tari tradisional. Jadi terus simak video kita ya guys. Stay tune. Nama saya Vera Nurlaili Idayanti SPD. Saya ketua dari Sanggar Tari Cemara Biru, sekaligus juga pelatih. Terus saya juga ada rekan beliau. Perkenalkan, nama saya Budiono. Saya di sini sebagai pelatih di Sanggar Cemara Biru sudah hampir 3 tahun. Kalau untuk awal mula ini kan memang murni dari ayah saya. Saya hanya meneruskan. Cuman kalau dari ayah saya sendiri memang lulusannya kan dari STKW Surabaya, dari tari juga. Dan memang tujuannya untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi ya pengen remaja dan ya anak-anak lah, nggak hanya remaja, itu penerus bangsa itu harus bisa budaya Indonesia, pengennya gitu sih, melestarikan gitu. Kalau saya mau nggak mau memang harus meneruskan, dan juga saya kan kuliahnya juga sama di tari, jadi ya sama-sama harus melestarikan budaya. Kalau kerjasama itu sebetulnya kan dulu karena COVID. Jadi awalnya dulu kan latihannya di Pemkab bertahun-tahun, sudah hampir 20 tahun deh, 15 tahunan lah itu di Pemkab, dari zamannya Bupati Samsul. Jadi sudah lama sekali. Terus adanya COVID, nggak boleh ada kegiatan di Pemda, akhirnya kita latihannya di tempat yang terbuka. Jadi biar tetap terus ini loh, anginnya kan terus, udaranya terus. Itu tempatnya di Taman Makam Pahlawan. Di depannya kan luas sekali itu jalannya itu. Jadi kita latihan di situ dan tetap menggunakan masker dulu. Terus ketika sudah selesai COVID, kita mau kembali lagi ke Pemkab, kayaknya kok ribet sekali, akhirnya kita langsung ke sini gitu. Jadi ya cuman ini aja sih, cuman izin menggunakan tempat ini untuk latihan dan disambut baik dari Pak Lurahnya. Terus kebetulan ketika seiring waktu terus ada lomba ya Mas ya, ada lomba tari labako dulu yang diadakan sama Bupati Handi sekabupaten Jember, dan itu harus mengirimkan, setiap kecamatan itu harus mengirimkan tari satu kelompok lah gitu. Jadi untuk Patrang, karena kita sudah sudah ada di sini, akhirnya kita dimintain tolong untuk ikut lomba gitu. Sebenarnya lebih fokusnya ke tradisional, tapi kita tergantung dari permintaan biasanya. Kalau seandainya memang dari luaran itu mintanya modern, kita juga siap untuk itu. Jadi yang dilatih di sini ini rata-rata
kita mengenalkan tradisional dulu. Terus tradisionalnya itu kan ada yang dikembangkan lagi, kayak tari kreasi baru, kayak kontemporer, seperti itu kita semua ajarkan. Terus kalau untuk yang modern kita tetap mengajarkan, tapi hanya sewaktu-waktu aja kalau ada permintaan. Tapi intinya tetap di tradisional, karena kan dari awal pembentukan sanggar ini kan memang untuk melestarikan budaya. Latihannya hampir setiap hari kalau ada event. Latihannya di rumah saya gitu. Tapi kalau untuk rutinnya tetap di sini setiap hari Minggu. Tantangan terbesar itu kalau menurut saya lebih kepada kehadiran sih sebenarnya, karena kan yang namanya manusia itu ya, apalagi penari itu kan butuh proses. Nah ketika mereka jarang datang, nah itu ketika muncul lagi atau datang lagi, nah terkendalanya belum hafal, ulang lagi dari awal. Itu kalau masalah pembentukan anaknya, karena kan itu proses ya, pasti dari nol beranjak ke yang sudah bisa, intinya karena sering belajar. Tapi karena kehadiran tadi, permasalahan menurut saya yang paling terbesar. Karena mungkin kita posisinya ada di kota, di pusat kota, tantangannya juga anak-anak sekarang ini kan banyak yang cenderung ke modern, jarang sekali untuk suka dan mencintai budaya, apalagi di tari. Jadi kita kesulitan untuk regenerasi, itu susah sekali. Beda dengan yang ada di Anggulu, di Kencong, itu kan banyak sekali. Karena memang mereka rata-rata kan pindahan dari Blitar, Tulungagung, daerah sana kan pindah ke Anggulu, ke Kencong, ke Wuluan kan gitu itu. Jadi kebiasaan mereka memang berbudaya memang rata-rata. Jadi banyak sekali kalau di sana. Tapi kalau di Jember itu kita kesulitan. Beda dengan anak yang memang diarahkan dari orang tuanya. Harapannya ya tetap anak-anak muda sekarang ya harus bisa melestarikan budaya sih, jangan sampai budaya kita hilang. Ya harapannya itu. Diawali dengan melakukan pemanasan sebelum melakukan tarian. Pemanasan ini dilakukan untuk menghindari cedera saat melakukan tarian. Pemanasan dilakukan selama 15 menit yang dipandu oleh pelatih. Di Jember yang kaya akan budaya, berdiri sebuah sanggar seni yang menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya, yakni yang bernamakan Sanggar Tari Cemara Biru. Halo, jadi kita sekarang sudah di tempat Sanggar Tari Cemara Biru dan kita sedang melihat proses kelas B, yaitu tarian tradisional kreasi. Nah, sekarang kita sedang melihat dan kita akan proses dokumentasi. See you. Didirikan oleh pelestari seni tradisional, Sanggar Cemara Biru tak hanya mengajarkan gerak tari, tetapi juga mengajarkan nilai budaya yang lain, disiplin, dan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Dari tari gandrung, remo, hingga kreasi bernuansa lokal, setiap langkah kaki diiringi irama gamelan, menjadi jejak untuk mengenalkan identitas budaya Jember ke panggung yang lebih luas. Sanggar ini menjadi wadah
kreatif bagi anak-anak, remaja, hingga dewasa untuk terus bergerak dan berkarya. Sanggar Tari Cemara Biru bukan hanya tempat latihan, tetapi juga rumah kedua. Tempat di mana seni, persahabatan, kekeluargaan, dan mimpi tumbuh bersama. Mari bersama-sama merawat budaya, mengenal jati diri, dan melestarikan tradisi. Sanggar Tari Cemara Biru melangkah bersama dalam irama budaya Nusantara.
sekian. video dari kami. Semoga kalian bisa mengambil apa yang kami dokumentasikan, bisa mengambil nilai budaya dan ikut melestarikan budaya di Indonesia, dari budaya masing-masing hingga seluruh budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sekian. Bye-bye.